lagi Rihasli dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Sulawesi Tenggara. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi singkat tentang plagiarisme. Langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang pengertian plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari ide, gagasan atau karya. Poin kedua, tipe plagiarisme. Menurut Soelitio tahun 2011 ada beberapa tipe plagiarisme. Pertama, plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Maksudnya, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Maksudnya, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Yang keempat, self plagiarisme. Yang termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi, publikasi, dan mendaur ulang karya ilmiah. Poin ketiga, identifikasi plagiarisme. Menurut Novanta tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme. Pertama, penggunaan kosakata. Menganalisis kosakata yang digunakan dalam suatu tugas, terdapat penggunaan kosakata sebelumnya dapat membantu menentukan apakah mahasiswa benar-benar telah menulis teks tersebut. Yang kedua, perubahan kosakata. Apabila penggunaan kosakata berubah secara signifikan dalam suatu teks, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme dengan cara copy paste. Yang ketiga, teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengindikasikan penulis tidak menulis menggunakan pemikirannya sendiri atau beberapa bagian dari tulisannya bukanlah hasil karyanya. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Tidak wajar apabila penulis menggunakan tanda baca yang persis sama dalam pembuatan suatu karya tulis. Yang kelima, jumlah kemiripan teks. Pasti ada beberapa kemiripan antara beberapa teks yang menulis dengan topik yang sama seperti nama-nama, istilah-istilah, dan sebagainya. Yang keenam, kesalahan ejaan yang sama. Ini merupakan hal yang biasa terjadi bagi seorang penulis dalam pembuatan suatu karya tulis. Yang ketujuh, distribusi kata-kata. Tidak wajar apabila distribusi penggunaan kata dalam teks yang berbeda memiliki kesamaan. Yang kedelapan, struktur sintaksis teks. Hal ini menunjukkan plagiarisme mungkin saja telah terjadi jika dua teks secara jelas memiliki kesamaan struktur sintaksis. Yang kesembilan, rangkaian panjang kata yang sama. Ini tidak wajar apabila suatu teks yang berbeda, bahkan yang menggunakan judul yang sama, memiliki rangkaian atau urutan karakter yang sama. Yang ke-10, orde kemiripan antara teks. Hal ini bisa mengindikasikan plagiarisme apabila orde kecocokan kata atau frasa antar dua teks sama. Yang ke-11, ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Seorang penulis mungkin memilih penggunaan suatu kata atau frase tertentu. Yang ke-12, frekuensi kata. Frekuensi kata tidak wajar apabila kata-kata dari dua teks yang berbeda digunakan dengan frekuensi yang sama. Yang ke-13, keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau kalimat pendek. Tanpa sepengetahuan kita,
para penulis tentu memiliki keputusan penggunaan panjang kalimat yang tidak bisa dikombinasikan dengan fitur-fitur lain. Yang ke-14, teks yang dapat dibaca. Yang ke-15, referensi yang tidak jelas. Apabila referensi yang muncul dalam suatu teks tetapi tidak terdapat pada daftar pustaka, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme cut and paste, di mana penulis tidak menyalin referensinya secara lengkap. Yang keempat, poin terakhir, tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, tentukan buku yang hendak Anda baca. Yang kedua, sediakan beberapa kertas seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Yang ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. Yang keempat, sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas-kertas kecil. Yang kelima, setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Yang terakhir, yang keenam, kembangkan kalimat Anda sendiri dari catatan yang Anda buat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.